Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Pemirsa SGTV dalam program acara Umpam Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan rezeki dan kesehatan yang tidak terhingga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Rahmi Hermawati dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani teman-teman semua dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah Seminar SDM dengan judul materi Produktivitas. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 16 mengenai produktivitas, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu yang dimaksud dengan produktivitas? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang produktivitas, mari kita ketahui pengertian produktivitas secara umum, yaitu perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang-barang atau jasa dengan sumber atau tenaga yang dipakai dalam suatu proses produksi tersebut. Produktivitas kerja berasal dari bahasa Inggris. Product, result, outcome berkembang menjadi kata produktif yang berarti menghasilkan, dan productivity having the ability make or create creative, sehingga produktivitas diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu di dalam organisasi. Kerja yang dihasilkan adalah perwujudan tujuannya. Dilihat dari segi psikologi, produktivitas menunjukkan tingkah laku sebagai keluaran atau output dari suatu proses berbagai macam komponen kejiwaan yang melatar belakanginya. Produktivitas membahas tingkah laku manusia atau individu, yaitu tingkah laku produktivitasnya. Lebih khusus lagi, di bidang kerja atau organisasi kerja. Dengan demikian, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada kemarin dan hari esok yang lebih baik dari hari ini. Di dalam manajemen produksi dan operasi, kita sering mendengar istilah produktivitas untuk mengukur efisiensi seseorang, mesin, pabrik, ataupun sistem dalam mengubah input atau masukan menjadi output atau keluaran yang diinginkan. Yang dimaksud dengan input dalam produktivitas ini dapat berupa sumber daya yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, bahan atau material, dan energi. Sedangkan output dapat berupa jumlah unit produk ataupun pendapatan yang dihasilkan. Ukuran produktivitas biasanya dinyatakan dengan rasio yang membandingkan antara output terhadap input yang digunakan dalam proses produksi atau output per input unit. Produktivitas adalah hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produksi. Dalam teori, sering mudah untuk mengukur hubungan ini sebagai rasio keluaran dibagi masukan. Bila lebih banyak keluaran diproduksi dengan jumlah masukan sama, produktivitas artinya naik. Begitu juga bila lebih sedikit masukan digunakan untuk sejumlah keluaran yang sama,
produktivitas juga naik. Produktivitas yang tinggi adalah melakukan pekerjaan dalam waktu singkat, mungkin dengan penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Misalkan, pekerja A dapat menghasilkan 100 unit produk dalam 1 jam. Sedangkan pekerja B dapat menghasilkan 120 unit produk dalam 1 jam juga dengan menggunakan bahan dan teknologi yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa pekerja B lebih produktif daripada pekerja A, atau produktivitas pekerja B lebih tinggi dari pekerja A. Produktivitas tidak hanya digunakan untuk mengukur efisiensi kerja karyawan, namun juga sering digunakan untuk menilai perkembangan negara, ekonomi, industri, bisnis, bahkan pada individu kita sendiri. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan teori produktivitas sebelumnya, maka kita akan kaji lebih dalam tentang produktivitas. Menurut Handoko 2011 halaman 210, produktivitas adalah hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produksi. Dalam teori, sering mudah untuk mengukur hubungan ini sebagai rasio keluaran dibagi masukan. Bila lebih banyak keluaran diproduksi dengan jumlah masukan yang sama, produktivitas naik. Begitu juga bila lebih sedikit masukan digunakan untuk sejumlah keluaran yang sama, produktivitas juga naik. Dan Daryanto tahun 2012 halaman 41 mengatakan bahwa produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil jumlah barang dan atau jasa yang diproduksi dengan sumber jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi dan sebagainya untuk menghasilkan hasil tersebut. Baik, sekarang kita bahas ruang lingkup produktivitas. 1. Ruang lingkup nasional produktivitas pada lingkungan nasional dimanfaatkan sebagai indeks pertumbuhan, utamanya produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas nasional tenaga kerja menunjukkan jumlah barang dan jasa yang tinggi per pekerja daripada sebelumnya, menjadikan adanya potensi pendapatan secara nyata per pekerja yang tinggi. Negara yang memiliki tingkat upah yang tinggi lebih cenderung memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi pula. Kedua, ruang lingkup industri, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan berkaitan dikategorikan dalam kelompok industri yang sama, seperti industri penerbangan, minyak, baja, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Adanya pengukuran pada produktivitas memiliki kelebihan, yaitu sebagai berikut. 1. Menjadikan indikator ekonomi. Kedua, menjadi analisis tenaga kerja yang mencakup perubahan pemanfaatan tenaga kerja, proyeksi tenaga kerja, masa yang akan datang, pengaruh teknologi, dan lain sebagainya. Ketiga, menjadi analisis unjuk kerja perusahaan dengan perbandingan industri yang sama. Keempat, menjadi peramalan pola pertumbuhan industri dan keadaan masa yang akan datang. Selanjutnya adalah ruang lingkup perusahaan atau organisasi. Dalam suatu perusahaan atau organisasi terdapat juga pengaruh hubungan antara faktor produksi yang diciptakan bisa diukur dan bisa dibandingkan dengan kondisi sebelumnya atau dibandingkan dengan perusahaan lainnya untuk meraba efisiensi perusahaan tersebut. Kemampuan keuntungan, tingkat pengembalian modal, atau terpenuhinya anggaran bisa memberikan ukuran bagaimana semua sumber diolah, bisa memberikan ukuran bagaimana sumber-sumber diolah untuk sampai pada output. Yang keempat, ruang lingkup perseorangan. Produktivitas perseorangan yang sudah ditetapkan oleh lingkungan kerja dan juga tersedianya alat, proses, dan perlengkapan, yang mana nantinya akan muncul faktor baru yang tidak bisa diukur seperti motivasi. Motivasi sangat terpengaruh oleh kelompok yang mana individu termasuk pengaruh kelompok dengan kelompok lain.
dan alasan mengapa seorang bekerja. Sobat Ujar, mari kita lanjutkan dengan bahasan pengukuran produktivitas. Berdasarkan definisi-definisi yang disebut di atas, berikut ini adalah rumus sederhana dari produktivitas yang dinyatakan dengan perbandingan rasio antara output terhadap input. Produktivitas sama dengan output per input. Contoh kasus perhitungan produktivitas. Sebuah perusahaan menggunakan 150 kg bahan baku plastik untuk menghasilkan produk jadi sebanyak 100 kg pada bulan pertama. Pada bulan kedua, perusahaan tersebut mengkonsumsi jumlah bahan baku yang sama, yaitu 150 kg, namun produk jadi yang dapat dihasilkannya lebih banyak, yaitu sebanyak 145 kg. Hitunglah produktivitas bulan pertama dan bulan kedua perusahaan tersebut. Bulan pertama, produktivitas sama dengan output per input. Produktivitas sama dengan 120 dibagi 150. Produktivitas sama dengan 0,8 atau 80%. Bulan kedua, produktivitas sama dengan output per input atau dibagi input. Produktivitas sama dengan 145 dibagi 150. Produktivitas sama dengan 0,96 atau 96,67%. Dari contoh sederhana tentang perhitungan produktivitas tersebut, kita dapat melihat bahwa produktivitas perusahaan tersebut meningkat dari 80% menjadi 96,67%. Menggunakan sumber daya yang sama, input ya, untuk menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak atau biasa disebut output. Sobat Ujar, kita bahas mengenai sumber produktivitas kerja untuk selanjutnya. Sumber produktivitas kerja adalah manusia sebagai tenaga kerja, baik secara individual maupun secara kelompok, yang sepenuhnya terarah pada upaya mencari cara yang memungkinkan manusia meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja, terutama berkenaan dengan peningkatan kualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Sumber produktivitas kerja tersebut adalah 1. Penggunaan pikiran. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika untuk memperoleh hasil yang maksimal dipergunakan cara kerja yang paling mudah, dalam arti tidak memerlukan banyak pikiran yang rumit dan sulit. Kedua, penggunaan tenaga jasmani fisik. Produktivitas kerja dikatakan tinggi bila mana dalam mengerjakan sesuatu diperoleh hasil yang jumlahnya terbanyak dan mutunya terbaik. Yang ketiga, penggunaan waktu. Produktivitas dari segi waktu berkenaan dengan cepat atau lambatnya mencapai suatu hasil dalam bekerja. Yang keempat, penggunaan ruangan. Suatu pekerjaan dikatakan produktif bila menggunakan ruang yang luasnya wajar sehingga tidak memerlukan mobilitas yang jauh. Yang kelima, penggunaan material, bahan, dan uang. Suatu pekerjaan dikatakan produktif jika penggunaan material atau bahan baku dan peralatannya tidak terlalu banyak yang terbuang dan harganya tidak terlalu mahal, tanpa mengurangi mutu hasil yang dicapai, dan pekerjaan tersebut dikatakan hemat. Ini menurut Sedarmayanti tahun 2004. Berikutnya kita bahas prinsip-prinsip produktivitas kerja. Adapun prinsip-prinsip produktivitas kerja ada sebagai berikut. 1. Apabila input turun, output tetap, maka produktivitas meningkat. Apabila input turun, output naik, produktivitas meningkat. Apabila input tetap, output naik, produktivitas naik. Apabila input naik, output naik, di mana jumlah kenaikan output lebih besar dari kenaikan input. Yang kelima, apabila input turun, output turun, di mana turunnya output lebih kecil dari turunnya input. Ini menurut Wahyudi tahun 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi.
1. Faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak, dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknis penelitian, dan pengembangan serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan teknologi terbaru dengan tepat, maka produktivitas akan semakin tinggi. 2. Faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian produk, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat pula. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberi pelatihan dan pengembangan yang tepat serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Individu yang telah menjadi karyawan ini harus termotivasi dengan baik, baik secara finansial maupun motivasi non-finansial. Keamanan pekerjaan, kesempatan memberikan saran atau pendapat, dan kesempatan untuk dipromosi juga secara langsung mempengaruhi produktivitas kerja suatu organisasi. Yang kelima, faktor finansial atau keuangan. Keuangan merupakan darah dari sebuah bisnis. Oleh karena itu harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. A. Pelatihan. Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja diperlukan bukan saja sebagai perlengkapan, tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan. Karena dengan latihan berarti para karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, serta dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian, mental dan kemampuan fisik karyawan. Mengapa? Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi. Sebab, keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan. Kemudian, hubungan antara atasan dan bawahan. Hubungan antara atasan dan bawahan akan memengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan? Sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan tujuan? Sikap yang saling jalin-menjalin telah mampu meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Dengan demikian, jika karyawan diperlakukan secara baik, maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja, menurut Sutrisno tahun 2009. Faktor-faktor yang menentukan produktivitas kerja. Menurut hasil pengamatan, faktor-faktor keinginan para pekerja bukan hanya imbalan yang besar saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang lebih penting dari itu. Faktor yang sangat diingini oleh para pekerja tetap untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka, yakni 1. Pekerjaan yang menarik. Hal ini dilakukan agar mendapatkan suatu hasil yang lebih memuaskan. Jadi, rasa senang dengan suatu pekerjaan juga merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu dari hasil produksi. 2. Upah yang baik.
Dengan terpenuhinya upah yang baik, atau dengan kata lain upah yang tak ditangguh-tangguhkan oleh para manajer atau pimpinan, maka rasa kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya akan semakin terasa. Selain itu, ia akan merasa dibutuhkan oleh perusahaan dan ia membutuhkan pekerjaan itu, sehingga ada rasa timbal balik yang selaras. Yang ketiga, keamanan dan perlindungan dalam bekerja. Dengan terpenuhinya jaminan atas pekerjaan, maka dalam bekerja tidak ada lagi rasa was-was atau ragu-ragu. 4. Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan. Yang dimaksud adalah bila seseorang pekerja tetap telah tahu kegunaan dari pekerjaannya bagi umum dan juga tahu betapa sangat pentingnya pekerjaan dia. Maka dalam mengerjakan pekerjaannya, si pekerja tadi akan lebih meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang kelima adalah lingkungan atau suasana kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula dalam segala hal, dalam berbagai pihak, baik bagi para pekerja, pimpinan, ataupun pada hasil pekerjaannya. Yang keenam, promosi dan perkembangan diri atau pengembangan diri. Mereka sejalan dengan perkembangan perusahaan. Membawa promosi perusahaan dan menjaga citra perusahaan agar lebih baik di mata masyarakat. Yang ketujuh, merasa terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Para manajer hendaknya menanamkan rasa sifat yang demikian terhadap bawahannya agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang lebih baik. Dan kedelapan, pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi. Maksudnya, seorang pemimpin yang bijaksana akan memperhatikan bawahannya sampai pada urusan pribadinya. Dengan demikian, para pekerja merasakan bahwa dirinya diberi perhatian besar oleh pimpinannya. Hal ini tentunya mendorong motivasi pekerja untuk bekerja lebih giat lagi melalui pendekatan secara kekeluargaan atau dari hati ke hati antara pimpinan dan bawahan. Kesembilan, kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja. Kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja merupakan juga dasar rasa kepercayaan pekerja terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Yang ke-10, disiplin kerja yang keras. Dengan demikian, upaya dalam peningkatan produktivitas kerja perusahaan harus dimulai dari produktivitas individu atau karyawan yang ada dalam perusahaan itu. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara memotivasi diri melalui dorongan diri dalam diri sendiri maupun dalam luar individu atau eksternal. Dalam hal ini karyawan yang produktif tersebut mau menerima ide-ide atau saran-saran yang dianggap lebih baik dari diri orang lain dan dapat menggunakan waktunya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Baik Sobat Ujar di mana saja berada, demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait produktivitas kerja. Agar lebih memahami materi mengenai produktivitas kerja, coba Sobat Ujar jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa produktivitas pada dasarnya merupakan suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan sehari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tenaga kerja itu sendiri, teknologi, transportasi, waktu tunggu, dan lain sebagainya. Sistem pengukuran produktivitas membantu organisasi untuk menentukan target dan tujuan dalam hal produksi, serta mengidentifikasi area permasalahan dalam organisasi secara efektif dan efisien. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 16 produktivitas kali ini.
Sekian materi dari saya Rahmi Hermawati undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar, dan salam ekonomi. Taya biaya gedong? Iya. Taya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Si Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopi nganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna, Neng. Sok atuh, Neng, dipahami kondisi keluarga ieu teh, Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh, Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh, Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureun nya, Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Manya aya kampus tuh kieu teh, Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa, Neng. Biasa atuh, Mak. Pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana, Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun, Neng? Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya, Nengnya sekolah sing sukses, nak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun, Mak. Hati-hatinya, Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah.